yang memberikan manfaat bagi penggunanya pada saat nyanyi aja diganti, maaf. Bangkat dulu. Itu kok kayak nah. Kembali lagi di YouTube channel iOFest. Di video sebelumnya sudah dibahas mengenai kenali dompet digital. Kali ini bersama saya, Cito Yeswal Samira, kita akan membahas tentang apa itu dana pensiun. Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk YouTube channel iOFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu tidak ketinggalan informasi pada topik kali ini. Seiring bertambahnya usia seseorang, semakin penting bagi mereka untuk memikirkan mengenai rencana pensiun mereka. Karena tidak mungkin seseorang akan bekerja seumur hidupnya. Salah satu cara untuk mempersiapkan keuangan di masa tua yaitu dengan membuat dana pensiun. Akan tetapi, banyak orang yang masih belum mengenali serta mengerti pentingnya dana pensiun. Dana pensiun sendiri adalah instrumen yang mengelola dan menjalankan sebuah program yang memberikan manfaat penggunanya pada saat pensiun. Geraknya dana pensiun berada di bawah pengawasan OJK dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun memiliki banyak manfaat bagi para penggunanya, seperti menyediakan dana untuk pensiun yang merupakan fungsi utama dari dana pensiun. Dana tersebut yang kemudian dapat digunakan ketika masa pensiun telah datang. Memberikan keamanan finansial. Dana pensiun dapat memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari bagi penggunanya yang sudah pensiun. Sehingga mereka tidak perlu bingung lagi tentang kebutuhan finansial di masa tua. Melindungi karyawan. Dana pensiun dapat mengurangi tekanan yang dirasakan oleh karyawannya setelah masa pensiun. Sehingga karyawan tidak perlu memenuhi kebutuhan finansial diri serta memberikan imbal hasil yang lebih besar. Dana pensiun kita biasanya diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti reksadana dan juga saham. Sehingga timbal hasil dari dana pensiun dapat mengalami peningkatan, memberikan pilihan untuk pensiun dini. Jika dana yang kita kumpulkan sudah dapat mencukupi kebutuhan di masa depan, maka pengguna dapat melakukan pensiun dini loh. Menurut OJK, ada beberapa jenis dari dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun menurut programnya. Dibagi menjadi dana pensiun iuran pasti, yang seluruh iuran dan hasil pengembangannya dibukukan ke dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dan dana pensiun manfaat pasti, yang merupakan dana pensiun lain, bukan merupakan dana iuran yang pasti. Kemudian ada juga dana pensiun menurut penyelenggaraannya yang dibagi menjadi dana pensiun pemberi pekerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dan juga ada BPJS ketenagakerjaannya yang merupakan dana pensiun yang bersifat wajib. Untuk mempersiapkan dana pensiun kita, ada beberapa cara yang harus diperhatikan sebelum menentukan dana pensiun. Ada beberapa cara yang perlu diperhatikan sebelum menentukan dana pensiun yang akan digunakan. Kita harus bisa menentukan target umur pensiun, menjaga kesehatan finansial, memilih produk finansial yang cocok, dan menghitung jumlah dana pensiun. Ngomong-ngomong tentang dana pensiun, kalian sudah tahu belum cara menghitung dana pensiun? Setelah kamu menentukan pada umur berapa kamu mau pensiun, kamu harus menentukan hidup ke depannya mau berapa besar pengeluaran yang mau kamu keluarkan di setiap bulannya. Setelah itu, kamu harus hitung berapa besaran nilai masa depannya. Nilai itu disebut juga dengan future value. Cara menghitungnya adalah jumlah pengeluaran tahunan dikalikan dengan 1 tambah persentase inflasi pangkat N. N adalah selisih umur kalian dan target umur pensiun kamu. Kemudian, future value tahunan itu kalian bagikan dengan 4%. Hasilnya adalah jumlah uang yang harus kamu kumpulkan untuk dana pensiun kamu. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai dana pensiun. Bagaimana? Sudah paham? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi, stay tune terus ya.
See you on the next video. Ayo Fest, ayo investasi. Bye!